Pada abad ke-19, sebelum ada mesin pemotong kertas, pekerjaan memotong kertas dilakukan secara manual, menggunakan pisau tajam dan penggaris. Hal ini tentu saja memakan waktu dan tenaga. Namun, di tahun 1844, seorang pria asal Jerman bernama Friedrich Sonneken menciptakan alat pemotong kertas pertama yang lebih efisien. Dengan menggunakan roda gigi dan pemotong mekanis, mesin ini mampu memotong kertas dengan lebih cepat dan presisi. Penemuan ini mengubah industri percetakan dan dokumentasi, karena memungkinkan produksi kertas dalam jumlah besar dengan potongan yang seragam. Dari situlah, teknologi pemotongan kertas terus berkembang hingga hari ini. Dengan berbagai mesin otomatis yang lebih canggih dan efisien, pemotong kertas yang kita gunakan sekarang adalah hasil dari evolusi panjang sejak mesin pertama ditemukan. Helen Keller lahir pada tahun 1880 di Alabama, Amerika Serikat, dan pada usia 19 bulan, ia mengalami penyakit yang membuatnya buta dan tuli. Pada saat itu, banyak orang menganggapnya sebagai anak yang tidak dapat berkembang. Namun, ibunya yang tidak menyerah, mencari cara untuk mengajarinya berbicara dan berkomunikasi. Di usia 7 tahun, Helen bertemu dengan gurunya, Anne Sullivan, yang mengajarinya menggunakan bahasa isyarat dan huruf Braille. Dengan tekad yang luar biasa, Helen tidak hanya belajar berkomunikasi tetapi juga menjadi seorang penulis, pembicara, dan aktivis. Dia meraih gelar sarjana, menjadi orang pertama yang tuli dan buta yang mendapatkan gelar tersebut, dan menginspirasi dunia dengan keberaniannya untuk mengatasi keterbatasannya. Kisah Helen Keller mengajarkan kita tentang kekuatan ketekunan dan bahwa keterbatasan fisik tidak harus menghalangi seseorang untuk meraih impian besar. Thomas Edison, seorang ilmuwan dan penemu terkenal, mengalami banyak kegagalan sebelum akhirnya sukses menciptakan lampu pijar yang dapat digunakan sehari-hari. Saat masih muda, gurunya berkata bahwa ia terlalu bodoh untuk belajar, dan banyak orang meragukan kemampuannya. Namun, Edison tidak menyerah. Ia mengembangkan lebih dari 1000 eksperimen untuk menemukan bahan yang tepat untuk lampu pijar. Di hadapan kegagalan bertubi-tubi, Edison pernah berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Edison akhirnya berhasil menemukan lampu pijar yang praktis, yang mengubah dunia modern. Ia adalah contoh luar biasa dari ketekunan, kerja keras, dan keyakinan bahwa setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Salah satu kisah nyata yang penuh inspirasi adalah kisah Chris Gardner, yang diceritakan dalam film The Pursuit of Happiness. Pada tahun 1980-an, Chris Gardner hidup dalam kemiskinan, dengan seorang anak kecil yang harus dia rawat sendirian. Setelah istrinya meninggalkan dia, pada saat itu, dia bahkan tinggal di tempat penampungan, tunawisma, dan berjuang keras untuk mencari pekerjaan. Chris tidak menyerah. Dia mengikuti magang di sebuah perusahaan pialang, saham tanpa gaji, dan meskipun berada dalam kesulitan luar biasa, dia tetap berjuang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Dengan ketekunan dan semangat yang tak tergoyahkan, Chris akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan tetap dan menjadi pialang saham yang sukses. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun hidup penuh tantangan, tekad dan kerja keras bisa membawa perubahan besar. Chris Gardner kini dikenal sebagai pengusaha sukses dan motivator, serta membantu orang lain yang berjuang keluar dari kemiskinan. Seorang pria baru saja tiba di sebuah hotel mewah. Ketika dia masuk ke kamar, ia terkesima dengan kemewahan dan kenyamanannya, tempat tidur besar, pemandangan indah, dan suasana yang sangat tenang. Namun, saat melihat sekeliling, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Tidak ada satu barang pun yang benar-benar miliknya. Semua adalah barang-barang yang disediakan hotel, handuk, spray sabun, bahkan lampu tidur. Malam itu, pria itu merenung, sama seperti kamar ini. Hidup kita sering kali penuh dengan hal-hal yang bukan milik kita. Kita merasa nyaman, kita menikmati semuanya, tapi pada akhirnya, kita harus pergi. Keesokan harinya, pria itu meninggalkan kamar itu, dan saat dia menutup pintu kamar hotel itu, dia tersenyum. Ternyata, pelajaran hidup yang paling penting datang dari sebuah kamar yang sementara. Hidup ini adalah perjalanan. Semua yang kita miliki bukanlah milik kita selamanya.
Yang penting adalah bagaimana kita menjalani perjalanan ini, bukan hanya apa yang kita kumpulkan. Pesan akhir, hidup seperti kamar hotel sementara. Nikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Kisah nyata ini datang dari seorang pria bernama James yang bekerja keras sebagai pegawai kantoran. Di New York, James merasa kehidupan kerjanya sangat monoton dan penuh tekanan. Namun, pada ulang tahunnya yang ke-30, ia menerima undangan untuk menghadiri pesta teman lama, yang kini menjadi pengusaha sukses. Pesta tersebut adalah acara sederhana yang berlangsung di rumah teman dekatnya. Pada malam itu, James merasa terinspirasi oleh cerita teman-temannya yang berbicara tentang perjalanan. Mereka membangun bisnis dari nol. Mereka tidak hanya berbagi cerita tentang kesuksesan, tetapi juga tentang tantangan dan kegagalan yang mereka hadapi. Di tengah keramaian pesta, salah satu temannya berkata, "Kehidupan ini terlalu singkat untuk hanya mengikuti rutinitas tanpa ada tujuan. Lakukan sesuatu yang membuatmu merasa hidup." Kata-kata itu menghantui James dan memaksanya untuk merenung. Pada malam yang sama, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai bisnis sendiri. Meski penuh risiko, James merasa lebih bersemangat dan puas dengan keputusan tersebut. Beberapa tahun setelahnya, ia berhasil membangun perusahaan yang sukses. James menyadari bahwa pesta ulang tahun, yang awalnya hanya untuk bersenang-senang, menjadi titik balik dalam hidupnya. Pada malam Natal tahun 1945, rumah keluarga Soder di West Virginia terbakar habis. Kelima anak dari keluarga ini diduga tewas dalam kebakaran itu. Namun, setelah api padam dan penyelidikan dilakukan, tidak ada jenazah yang ditemukan. Meskipun api sangat besar dan panas, keluarga percaya bahwa anak-anak mereka diculik sebelum api mulai, karena beberapa tanda yang mereka temukan di sekitar rumah yang terbakar. Setelahnya, mereka menerima beberapa petunjuk misterius yang menunjukkan bahwa anak-anak mereka mungkin masih hidup. Namun hingga kini, misteri ini belum terpecahkan. Beberapa teori mengatakan mereka diculik oleh mafia. Sementara yang lain berpendapat kebakaran tersebut adalah upaya untuk menutupi sebuah kejahatan yang lebih besar.